Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Alhamdulillah hari ini saya ketemu lagi dengan namanya Ganjus. Kami baru selesai pulang sholat Jumat, terus dia bilang, "Bah, mau mampir ke rumah lah, Bah, ngobrol-ngobrol, Bah. Tentang apa? Tentang P-Network. Ayo, Kemon, ayo berangkat." Nah, akhirnya kami ketemu, coba buat konten obrolan singkat selesai sholat Jumat bersama Irfan Ganjus yang sering dipanggil Ganjus. Beliau adalah seorang pionir Medan. Apa kabar Pak Ganjus? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apa cerita ini? Ini bah, masalah perkembangan ini. Ini ribut terus nih. Ya. Open minded kapan? Kita selalu tunggu-tunggu sampai kemana lah semua gitu ya kan. Mau nanya nih bah, menyangkut open minded ini, perkembangan P-Network di Cina ini seperti apa sampai sekarang? Ya, kalau kita berbicara Cina ya, Cina luar biasa perkembangan P-Network sana. Jadi kalau kita bedakan di Cina dan mungkin daerah-daerah lain, salah satu contohnya Cina tidak menunggu open mainnet. Ya, mereka mempersiapkan bagaimana nanti kalau mainnet tiba. Mereka kumpul, mereka membahas jika nanti open mainnet tiba, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu di Cina. Sepertinya mereka ada kumpul tiap minggu atau mungkin tiap ada bulan, 1 bulan 2 kali apa 3 kali, mereka rutin ngumpul. Dan komunitas Cina, setiap ngumpul pasti ada barter di situ. Oh, begitu. Mereka untuk jaga ekosistem, jadi kalau ngumpul pasti ada barter. Setiap ada kegiatan pasti ada barter. Mereka terus membangun ekosistem, dan hebatnya di Cina, setiap melakukan barter harga GCV 314.159 per koin P. Ya, jadi 314.159 dolar per koin P sampai saat ini. Harga masih seperti itu. Iya. Dan Cina memang orangnya orang pekerja keras dan tahu menghargai koin P itu seperti apa, dan mereka tahu koin P nanti akan bakal jadi uang digital yang bisa berlaku di mana-mana. Jadi mereka mempersiapkan itu semua. Di samping mereka mengadakan rapat, ketemu, melakukan barter. Dan di Cina ada juga, saya lihat sekarang itu mereka mempersiapkan toko untuk barter dengan emas. Jadi emas-emas seperti emas antam ya, yang petak-petak kotak itu mungkin 1 gram, 5 gram, 10 gram dan lain sebagainya. Mereka sudah mempersiapkan pasar untuk barter dengan emas. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan Cina, mereka betul-betul menyambut open minded. Ya, bukan mungkin tempat yang lain setelah open minded baru berpikir apa yang mau dibuat. Kalau mereka tidak, mereka tahu akan terjadi open minded. Mereka mengadakan langkah-langkah pertemuan. Ya, ini sangat diperlukan sekali. Kemudian mereka membangun ekosistem, ya, menciptakan toko-toko, ya, membuat toko-toko, pusat-pusat perbelanjaan yang siap dibarter dengan koin P. Seiring dengan perjalanan waktu, ada juga toko-toko yang dipersiapkan memang untuk nukar koin P, tidak perlu nunggu open minded. Salah satu contoh mungkin rumah makan, ya, kemudian ada toko-toko kelontong dan lain sebagainya. Memang ya ini mereka lakukan masih dalam batas wajar yang kecil-kecil, keperluan rumah tangga, tapi untuk elektronik yang besar-besar masih belum. Mereka menunggu open minded terbuka secara resmi dari Kortim. Oh, setelah open minded terbuka. Setelah open minded, tapi mereka sudah siap. Mereka siap menanjut. Begitu open minded datang, toko buka langsung main, jual emas segala macam. Itu yang dilakukan gitu. Ini kerennya luar biasa. Bahkan ada lagi perwakilan dari Indonesia yang ada di Cina sana, lagi berpikir bagaimana membuka pasar khusus nanti untuk orang Indonesia pada saat open minded. Dia perwakilan di sana, siap menjembatani seandainya ada orang Indonesia nanti pada saat open minded mau berbelanja ke sana, dia siap menjadi, kalau kita bilang apa itu ya, perwakilan lah, perwakilan Indonesia yang ada di Cina. Iyalah, antara pemimpin Indonesia untuk berbelanja ke sana. Iya, iya, pionir-pionir Indonesia. Gitu. Pionir-pionir. Jadi itu yang dilakukan Cina, Pak ya? Iya. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri gimana, Pak? Nah, ini yang dilakukan Indonesia ini macam kita lah, menunggu. Tunggulah nanti open minded. Nggak ada pergerakan seperti itu.
ada pergerakan ya, tetapi tidak seperti negara Cina, pionir Cina. Di pionir Cina tuh mereka dalam jumlah besar kumpul. Setiap kumpul pasti ada barter. Kalau di kita bukan tak ada kumpul, ada kumpul. Ngapain? Gerak jalan. Jadi kira-kira ya kumpul sih bagus ya, berkomunikasi itu bagus. Tetapi yang kita harapkan pada saat pionir ya Indonesia kumpul. Tapi kalau bisa serentak lah semua mengadakan di seluruh provinsi. Seluruh provinsi mengadakan kegiatan, kabupaten kota walaupun dia kecil mengadakan kegiatan. Nanti untuk provinsi bisa mengundang kabupaten kota, coba bicara. Seandainya nanti terjadi open minded, siapa perwakilan dari Sumatera Utara untuk persiapan melakukan barter keluar? Kenapa? Ini untuk Indonesia belum sama sekali ya. Bukan belum apa, regulasi aturannya, undang-undangnya belum ada. Kalau Cina didukung sama pemerintah, begitu. Indonesia belum. Jika ini terjadi open minded, langkah apa yang harus dilakukan pionir Indonesia? Dari sekarang persiapkan. Jadi janganlah teman-teman pionir Indonesia ya hanya menunggu open minded. Nanti begitu masuk open minded bingung apa yang mau dilakukan. Ya, kita khawatir kalau nanti belanja perorangan, yang kita khawatirkan ini dia nggak tahu nanti pesanan online mana yang legal, yang mana yang ilegal. Kita khawatir karena pertama pengaruh bahasa tidak mengerti. Kemudian yang kedua nggak bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Transfer, kepingin belanja, bisa saja terjadi koin dikirim, barang tak sampai. Koin dikirim, barang tak sesuai dengan pesanan. Inilah yang perlu dibahas oleh teman-teman komunitas dimanapun berada se-Indonesia. Masing-masing komunitas coba bicarakan. Seandainya terjadi open minded, langkah apa yang harus dilakukan? Kalau belanja sendiri-sendiri, oh ini rawan sekali, rawan sekali. Jadi perlu ada dibicarakan seandainya nanti terjadi open minded. Minimal ada pusat tempat bertanya. Di mana mau bertanya? Orang yang sudah masuk KPIG udah enak sekali, tinggal bertanya ke KPIG-nya sebagai anggota KPIG. Tetapi ini saya bicara untuk umum, untuk semuanya, KPIG dan bukan KPIG. Di masing-masing komunitas adalah orang yang dituakan, yang bisa paham, mengerti nantinya tempat belanja kemana. Cari orang yang dituakan, orang yang mengerti, yang bisa membantu rekan-rekannya sesama pionir untuk melakukan transaksi belanja pada saat open minded nanti. Itulah butuh KPIG itu, Pak ya. KPIG memang butuh, kita perlu. Kita kalau KPIG kita tidak berbicara open minded, tidak open minded pun kita bisa bertransaksi dengan KPIG. Dalam arti kata, dalam bidang pertanian, mungkin properti dan lain sebagainya. KPIG itu siap. Pak Ahmad Mustafa yang di Jakarta Nasional. Jadi teman-teman mau bayar pakai uang fiat, ayo. Mau bayar pakai koin fiat, nanti tunggu tanggal mainnya, open minded, KPIG udah siap. Jadi bagi teman-teman yang di luar KPIG ataupun yang KPIG, seandainya mau belanja di luar KPIG, perlu ada perwakilan yang mengerti, yang memahami tentang yang di luar. Saya nggak bicara Cina ya, mungkin di daerah-daerah lain, mungkin Amerika dan lain sebagainya. Ada sosok orang yang ditunjuk, yang dipilih teman-teman menjadi perwakilan ya untuk melakukan transaksi pada saat open minded nanti. Oh begitu. Apa lagi? Banyak nih Bang yang mau ditanya. Satu lagi lah, dikasih satu lagi ya. Satu lagi, apa itu? Apa ya? KYC. KYC sama legal kah barter? Pada saat orang sudah KYC, kemudian koinnya sudah ditransfer ke dompet wallet, untuk negara Republik Indonesia dia bisa melakukan barter ke sesama pionir yang sudah KYC juga, yang sudah ditransfer ke dompet wallet, bisa melakukan harga kesepakatan. Legal nggak? Legal. Dari pemerintah. Oh, kita nggak berbicara pemerintah sini, kita di luar pemerintah. Kita kan bicara sesama komunitas. Karena sebelum ada apanya dengan pemerintah. Karena pemerintah ini dikhawatirkan ada terjadi penipuan dan lain sebagainya. Kemudian ini yang kita lakukan kan nggak pakai biaya, jadi nggak ada masalah, hanya barter seperti itu. Tapi kalau ketentuan undang-undang di negara Republik Indonesia
alat bayar yang sah itu hanya rupiah. Tapi nanti kita lihat ke depan, nanti siapa tahu ada perubahan. Jadi kalau untuk KYC sekarang ini udah jutaan orang yang lulus KYC. Dari yang kemarin, ini udah nambah jutaan lagi. Jadi diperkirakan mungkin perkiraan sementara sekitar tinggal 20% lagi yang belum KYC. Jadi rata-rata sudah KYC dan ini terus berjalan. Kemudian Kortim juga telah mencari pelaku-pelaku bisnis, pengusaha-pengusaha yang siap bekerja sama untuk Pay Network nanti. Kemudian yang terakhir ya, ini nggak ada pertanyaan lagi ya, udah saya tutup terakhir. Hati-hati kepada teman-teman yang terbujuk, yang terbuai dengan exchange yang melakukan publis ya, bahwasanya salah satu contoh di Hobi itu dia buka sampai 40 sekian dolar, kemudian masuk lagi ke Atlantis dia berani sampai 35.000 dolar, kemudian ada masuk lagi exchange yang lain. Ini menunjukkan simpati orang di luar Pay Network. Karena di dalam Pay Network ini belum resmi adanya exchange. Jadi Nicholas mengatakan ya jangan diikutin mereka. Orang yang coba nukar dengan uang fiat. Kemarin muncul lagi di media sosial ya. Itu kena blokir pelanggaran gara-gara nukar uang fiat, hukumannya 100 tahun. Selesai, padam udah. Tapi kan memalukan kan? Membuat pelanggaran dihukum blokir selama 100 tahun. Ini sama dengan udah nggak kita pakai lagi, koin kita hilang dengan sendirinya. Sama dengan bohong. Iya, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Cukup? Oke, cukup. Makasih lah, Pak. Alhamdulillah. Teman-teman sahabat Pay Network, terima kasih sudah tonton video ini. Nanti kita buka lagi event yang berikutnya, video yang berikutnya. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.